Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan suap pemeriksaan pajak, hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan dan juga di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami tanpa lelah dan tanpa henti, tiada hari libur, bahkan hari ini mungkin dari kemarin hingga pagi ini masih tetap membersamai kami di sini. Baik, pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk menopang pembangunan nasional, seperti kita ketahui seperti itu, dan pembiayaan berbagai layanan publik. Maka integritas sistem perpajakan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karena setiap penyimpangan dalam pengelolaan pajak secara langsung akan mendegradasi penerimaan negara sekaligus berdampak pada hak masyarakat atas kualitas layanan publik yang layak. Jadi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara ini secara garis besar terbagi dua, yaitu pendapatannya dan belanjanya. Tidak ada dua sisi ya. Dari sisi pendapatannya salah satunya adalah dari pajak, dan ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Nah, dari sisi pajak ini seperti mungkin kalau rekan-rekan sekalian membaca bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah menyatakan di dalam bukunya bahwa ada kebocoran, gitu. Ada kebocoran pada saat penerimaan ya, atau pendapatan. Nah, pendapatan ini salah satu yang bocor ini adalah
di pajak seperti ini. Jadi uang masuk, sebelum masuk ini ke kas negara, kemudian bocor di sini, tidak masuk ya. Jadi dalam bukunya Paradok Indonesia itu dijelaskan salah satunya seperti itu, sehingga ini akan menjadi kerugian ya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negara tidak bisa menggunakan anggaran tersebut secara maksimal, karena dari awalnya pintu masuknya itu sudah bocor. Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar melalui pajak, baik melalui pajak penghasilan (PPH) maupun pajak bumi dan bangunan (PBB). Oleh karena itu, mufakat jahat untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar ke kas negara adalah tindak pidana korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam skala besar, namun juga mencederai keadilan fiskal. Ketika masuknya sudah bocor, tadi kan ada dua sisi. Ketika penggunaannya, belanjanya juga, ini hal yang biasa kalau belanja itu, sering ya kita melakukan penanganan perkaranya, misalkan pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang menggunakan dana dari APBN atau APBD, yang kemudian pada saat pelaksanaannya itu bocor, dalam hal ini dipotong atau diambil secara tidak sah oleh oknum-oknum. Nah, ini sisi belanjanya. Nah, kalau yang saat ini dari sisi pendapatannya, awalnya gitu, sisi masuknya seperti itu. Modus-modus korupsi oleh oknum pegawai Ditjen Pajak bekerja sama dengan konsultan dengan mengurangi pajak atau kepentingan pribadi sudah sering kali terjadi. Celah kerawanan ini harus dilakukan perbaikan yang lebih serius agar penerimaan negara tidak bocor terus. KPK mengimbau kepada wajib pajak agar tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengalami adanya dugaan praktik-praktik pemerasan. Jadi ya, ini antara petugas pajak dengan wajib pajak ya, di sana bertemunya di sana. Gitu ya. Sehingga terjadilah kong kaling kong itu ya, meeting of mind-nya ada di sana. Nanti akan kita jelaskan di depan. Dengan catatan bahwa wajib pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata dalam menjaga kedaulatan keuangan negara. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini diharapkan memberikan efek jera dan peringatan tegas bagi para pihak agar tidak mencederai amanah sekaligus hak negara. Adapun kronologis perkaranya sebagai berikut. Pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 Januari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Awalnya pada bulan September hingga Desember 2025, PTWP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan periode 2023. Jadi periode wajib pajak ini, PTWP ini melaporkanlah untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023, dilaporkan di tahun 2025. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara, ya. Nah, ini karena kantornya ini berada di Jakarta ya, di wilayahnya gitu, di wilayah kantor KPP Madya Jakarta Utara, melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan bayar. Jadi ini sudah dibayar tapi dicek ulang, kemudian ada potensi kekurangan bayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar. Jadi setelah dihitung ya oleh tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara ini, bahwa PBB untuk PT WP ini kekurangan, gitu ya, kurang membayar 75 miliar, seperti itu ya. Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PT WP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan. Jadi disampaikanlah dari pemeriksa ini kepada PT WP, Anda
ya kekurangan bayar 75 miliar. Nah, kemudian dari PTWP melakukan sanggahan. Menurut perhitungan PTWP itu jumlahnya tidak 75 miliar gitu ya. Ini juga bahwa saudara AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PTWP melakukan pembayaran pajak all in. Jadi ini turun-turun terus ini. Jadi ada disampaikan 75 miliar, kemudian disanggah tidak 75 miliar, itu kan. Sampailah turun itu ya oleh saudara AGS ini bahwa ya sudah Anda PTWP membayar all in sebesar 23 miliar. 23 miliar ini dibagi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, dan dia juga ya oknum ini minta pi sebesar 8 miliar. Jadi dijumlahkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari 75 miliar ini ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.